Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan bab 18 yaitu pengakuan pendapatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anifa Iroh dengan NPM 6071. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang nomor 1 yaitu pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Setiap diskon penjualan atau rabat harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan yang terkait. Selain itu, jika pembayaran ditangguhkan, maka penjual harus menunjukkan suku bunga untuk selisih antara harga tunai atau setara kas dan jumlah yang ditangguhkan. Intinya penjual mendanai penjualan dan harus mencatat pendapatan bunga selama termin pembayaran. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa simak pada ilustrasi 18-2. Pada kasus ini, Samsung mencatat ayat jurnal pada tanggal 31 Maret 2011 sebagai berikut, yaitu piutang usaha di debit sebesar 679.000, lalu yang selanjutnya yaitu penjualan di kredit sebesar 679.000 juga. Dengan mengasumsikan bahwa pelanggan Samsung memenuhi batas diskon, Samsung mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Kas di debit sebesar 679.000, lalu piutang usaha di kredit sebesar 679.000. Jika pelanggan Samsung tidak mampu memenuhi batas diskon, Samsung mencatat ayat jurnal sebagai berikut, yaitu kas di debit sebesar 700.000, piutang usaha di kredit sebesar 679.000, lalu diskon penjualannya hangus juga di kredit sebesar 21.000. Sebagaimana yang ditunjukkan pada bab 7, diskon penjualannya hangus dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lainnya dalam laporan laba rugi. Pada beberapa kasus, perusahaan memberikan diskon tunai kepada pelanggan dalam jangka pendek. Seperti contoh misal pelanggan dikasih waktu untuk melunasi piutang itu 60 hari, tetapi pelanggan itu bisa membayarnya dalam 5 hari, maka perusahaan akan memberikan diskon 4%. Mengingat pendapatan harus diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, atau piutang, diskon pelunasan cepat ini harus mengurangi pendapatan. Saat transaksi penjualan melibatkan pengaturan pendanaan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang tersirat. Lalu, untuk selanjutnya teman-teman bisa simak pada ilustrasi 18-3, itu ayat jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Grand Company adalah Wesel tagih di debit sebesar 900.000, lalu penjualan di kredit sebesar 900.000. SEK membuat ayat jurnal berikut untuk mencatat pendapatan bunga. Nah, itu Wesel tagih di debit sebesar 54.000, lalu pendapatan bunga 54.000 juga di kredit. 54.000 itu didapat dari 12% kali setengah kali 900.000. Isu lain terkait dengan pengukuran pendapatan penjualan mencakup transaksi barter. Nah, misalnya seorang jaksa memberikan jasa hukum kepada kliennya, dan klien tersebut memberikan saham biasa kepada jaksa sebagai imbalan. Berdasarkan IFRS, pendapatan diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan nilai kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Selain itu, jika sifat barang atau jasa yang ditukar tidak serupa, pertukaran dicatat sebagai pendapatan. Jika sifatnya serupa, maka tidak ada pendapatan yang dilaporkan. Lalu untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu pengakuan pendapatan penjualan. Nah, itu bisa diakui saat seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu perusahaan telah mengalihkan resiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Yang kedua yaitu perusahaan menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disetarakan dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga yaitu nilai dari pendapatan yang dapat diukur secara andal. Yang keempat, terdapat kemungkinan manfaat ekonomik mengalir ke perusahaan. Dan yang kelima yaitu biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Lalu, isu-isu pengukuran dan pengakuan terkait akuntansi titik penjualan itu ada yang pertama, penjualan bill and hold. Penjualan bill and hold itu penjualan di mana barang sudah ditagihkan ke pelanggan, tetapi belum dikirim dan masih disimpan oleh penjual. Pada ilustrasi 18-4 itu Butler membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan bill and hold, yaitu piutang usaha di
debit sebesar 450.000, lalu penjualan dikredit sebesar 450.000. Jika periode waktu penting berlalu sebelum pembayaran, maka piutang usaha harus didiskontokan. Yang kedua yaitu ada subjek penjualan untuk instalasi atau inspeksi. Itu adalah barang dijual, tetapi perlu instalasi atau pemeriksaan sebelum dianggap selesai. Yang ketiga yaitu penjualan layaway. Penjualan layaway itu adalah pembeli membayar secara cicilan barang baru, lalu setelah itu barang baru diserahkan setelah lunas. Yang selanjutnya yaitu penjualan dengan hak pengembalian. Itu adalah pembeli boleh mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, yaitu penjual memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali barang di masa depan. Pada kasus Morgan itu kita bisa mencatat penjualan dan beban pokok penjualan yang terkait sebagai berikut, yaitu kas di debit sebesar 135.000, penjualan di kredit sebesar 135.000. Lalu beban pokok penjualan 115.000 itu di debit, persediaan di kredit sebesar 150.000. Lalu asumsikan bahwa Morgan mewajibkan Lane untuk menandatangani wesel dengan syarat pembayaran angsuran selama 24 bulan. Lane juga wajib untuk memelihara peralatan pada tingkat tertentu. Morgan menentukan daftar pembayaran sedemikian rupa sehingga perusahaan akan menerima suku bunga pinjaman normal dari transaksi tersebut. Selain itu, Morgan sepakat untuk membeli kembali peralatan setelah 2 tahun seharga 95.000. Dalam hal ini, pengaturan tersebut terlihat sebagai transaksi pembiayaan daripada penjualan. Maksudnya adalah Lane wajib untuk memelihara peralatan tersebut pada tingkat tertentu, dan Morgan sepakat untuk membeli kembali pada harga yang telah ditentukan, menghasilkan tingkat pengembalian pemberi pinjaman. Oleh karena itu, risiko dan imbalan kepemilikan masih ada di Morgan. Ketika penjual menahan risiko dan imbalan kepemilikan, meskipun hak milik sah telah beralih, transaksi tersebut merupakan pengaturan pembiayaan dan tidak menghasilkan pendapatan. Baik, selanjutnya saya Ulum Hayati Nurhasana dengan NPM akhir 676. Selanjutnya yang keenam adalah hubungan prinsipal agen. Jadi hubungan prinsipal agen ini menjelaskan peran suatu perusahaan dalam transaksi, apakah sebagai pemilik utama atau prinsipal atau hanya sebagai perantara atau agen. Jika perusahaan bertindak sebagai prinsipal, maka pendapatan diakui sebesar nilai penuh penjualan karena perusahaan menanggung resiko dan memiliki kendali atas barang atau jasa. Sebaliknya, jika perusahaan bertindak sebagai agen, maka pendapatan yang diakui hanya berupa komisi atau selisih dari transaksi tersebut, karena perusahaan hanya menjadi perantara tanpa menanggung resiko utama. Oleh karena itu, penentuan peran ini sangat penting karena memengaruhi jumlah pendapatan yang akan dilaporkan. Pada hubungan prinsipal agen ini terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu bruto dan neto. Nah, metode bruto ini digunakan ketika perusahaan bertindak sebagai prinsipal sehingga seluruh nilai penjualan dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan metode neto digunakan ketika perusahaan hanya bertindak sebagai agen sehingga hanya komisi atau keuntungan bersih yang diakui sebagai pendapatan. Standar akuntansi umumnya mengharuskan penggunaan metode neto jika perusahaan tidak menanggung risiko atas barang atau jasa yang dijual. Lalu selanjutnya ada konsinyasi. Nah, konsinyasi ini adalah suatu metode penjualan di mana pemilik barang atau konsignor mengirimkan barang kepada pihak lain atau konsigne untuk dijual, namun hak kepemilikan tetap berada pada pengirim hingga barang tersebut terjual. Dalam sistem ini, penerima barang hanya bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi atas penjualan. Barang yang dititipkan tidak dicatat sebagai persediaan oleh penerima, melainkan tetap menjadi milik pengirim. Nah, pendapatan baru diakui oleh pengirim ketika barang benar-benar diterima oleh pihak ketiga.
benar-benar terjual kepada pihak ketiga. Lalu selanjutnya ayat jurnal untuk penjualan konsinyasi bisa dibuka pada halaman 247 ilustrasi 18 strip 9. Di situ ada ayat jurnal untuk penjualan konsinyasi untuk dua perusahaan, yaitu Nelma MFG Company sebagai pengirim dan Best Value Storage sebagai penerima. Jurnal yang pertama untuk pengiriman barang dagang. Jadi untuk pengirim jurnalnya barang dagang konsinyasi sebesar 36.000 di debit dan persediaan barang jadi di kredit sebesar 36.000. Untuk penerima tidak ada ayat jurnal atau mencatat memo penerimaan barang dagang. Lalu untuk jurnal pembayaran biaya kargo oleh penerima, untuk pengirim barang dagang konsinyasi sebesar 3.750 berada di debit dan kas berada di kredit sebesar 3.750. Untuk penerima tidak ada ayat jurnal. Lalu untuk pembayaran biaya iklan oleh penerima, untuk pengirim tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Lalu untuk penerima piutang dari pengirim sebesar 2.250 di debit dan kas berada di kredit sebesar 2.250. Untuk penjualan barang dagang konsinyasi, untuk pengirim tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Lalu untuk penerima, kas sebesar 40.000 berada di debit dan utang kepada pengirim sebesar 40.000 di kredit. Lalu pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Untuk pengirim, kas sebesar 33.750 berada di debit, beban iklan sebesar 2.250 berada di debit, beban komisi sebesar 4.000 berada di debit, dan pendapatan penjualan konsinyasi sebesar 40.000 di kredit. Lalu untuk penerima, utang kepada pengirim sebesar 40.000 berada di debit, piutang dari pengirim 2.250 berada di kredit, pendapatan komisi sebesar 4.000 berada di kredit, dan kas sebesar 33.750 berada di kredit. Lalu penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Untuk pengirim, beban pokok penjualan berada di debit sebesar 26.500. Lalu persediaan barang dagang konsinyasi berada di kredit sebesar 26.500. Nah, 26.500 ini didapatkan dari 2/3 dikalikan dengan 36.000 ditambah 3.750. Lalu untuk penerima tidak ada ayat jurnal. Lalu selanjutnya ketujuh adalah trade loading dan channel stuffing. Jadi ini adalah praktek di mana perusahaan mendorong distributor atau pihak perantara untuk membeli barang dalam jumlah besar agar penjualan terlihat meningkat dalam jangka waktu pendek. Nah, praktik ini dapat menyesatkan karena penjualan tersebut belum tentu mencerminkan permintaan nyata dari konsumen akhir. Akibatnya, laporan keuangan dapat menjadi tidak akurat dan perusahaan berpotensi harus melakukan koreksi atau penyesuaian di masa depan. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak etis dan berisiko bagi perusahaan maupun investor. Nah, secara umum pendapatan diakui ketika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Selain itu, terdapat beberapa kondisi khusus yang memengaruhi pengakuan pendapatan, seperti adanya diskon yang mengurangi nilai pendapatan, transaksi barter yang diakui jika nilainya dapat diukur, serta hak pengembalian barang yang dapat menyebabkan pendapatan ditunda atau dikurangi. Nah, pengakuan pendapatan harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut agar laporan keuangan tetap akurat. Lalu terdapat dua metode akuntansi lalu selanjutnya kontrak jangka panjang. Jadi kontrak jangka panjang ini adalah kontrak
yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya meliputi proyek konstruksi bangunan, jalan raya, pengembangan pesawat militer, atau perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Karena waktu penyelesaiannya yang lama, pengakuan pendapat tidak selalu menunggu proyek selesai sepenuhnya. Terdapat 2 metode utama, yaitu metode presentasi penyelesaian dan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk mencatat pendapatan dan laba dalam kontrak konstruksi. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Jadi, pendapatan dan laba bruto diakui secara bertahap setiap periode berdasarkan kemajuan proyek. Lalu metode pemulihan biaya, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan, keuntungan atau laba baru diakui setelah seluruh proyek berhasil ditutupi. Kapan kita akan menggunakan metode persentase penyelesaian? Perusahaan harus menggunakan metode ini jika kemajuan menuju penyelesaian dapat diestimasi dengan andal dan memenuhi kondisi sebagai berikut. Ada 4 kondisi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Lalu yang keempat, biaya kontrak yang dapat diatribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur dengan andal. Lalu selanjutnya metode persentase penyelesaian. Yang pertama, mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Jadi salah satu cara paling umum untuk mengukur tingkat kemajuan proyek adalah menggunakan metode cost to cost atau biaya ke biaya. Nah, rumus cost to cost basis berada pada halaman 252 ilustrasi 18-11. Jadi untuk rumus untuk presentasi penyelesaian cost to cost basis adalah biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total. Lalu selanjutnya di ilustrasi 18-12 ada rumus untuk menentukan pendapatan total yang akan diakui hingga saat ini, di mana persentase penyelesaian dikalikan dengan perkiraan pendapatan total atau laba bruto. Lalu selanjutnya ilustrasi 18-13, rumus untuk menentukan nilai pendapatan periode saat ini cost to cost atau cost to cost basis, yaitu pendapatan atau laba bruto yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi dengan pendapatan atau laba bruto yang diakui pada periode sebelumnya. Oleh karena cost to cost basis sering digunakan tanpa menggunakan basis lain untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian, kami akan sajikan penggunaannya dalam contoh berikut ini yang akan dijelaskan oleh Brian. Saya Brian Leonard Piri dengan NPM 6058. Untuk nextnya di sini saya akan bahas untuk metode presentase penyelesaian cost to cost basis. Di sini juga sudah saya lampirkan untuk ilustrasi 18-14-nya untuk tabelnya, teman-teman. Untuk mengilustrasikan metode presentase penyelesaian, asumsikan bahwa Hardad Construction Company terikat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan estimasi biaya 4 juta. Kontrak tersebut akan dimulai pada bulan Juli 2010 dan jembatan akan selesai pada bulan Oktober 2012. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Untuk tabelnya untuk biaya hingga saat ini di 2010 1 juta, 2011 2.916, dan di tahun 2012 ada 4.050. Dan perkiraan biaya hingga penyelesaian di 2010 ada 3 juta, 2011 ada 1.134, di 2012 kosong. Dan di sini kemajuan penagihan tahun berjalan. Untuk 2010 ada 900.000, 2011 ada 2.400.000 dan 21.200.000 pada tahun 2012. Untuk kas yang diperoleh selama tahun berjalan di 2010 ada 750, 2011 naik jadi 1.750, di 2012 dia jadi 2 juta.
Untuk di sini Hardat menentukan tahap penyelesaian kontrak dengan menghitung proporsi biaya kontrak yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini relatif terhadap perkiraan total biaya kontrak. Oleh karena itu, Hardat juga menghitung persentase lengkap seperti yang ditunjukkan ilustrasi yang sudah saya lampirkan di sebelah kiri saya. Berdasarkan data di atas, Hardat membuat ayat jurnal yang ditunjukkan pada ilustrasi 18-15 untuk mencatat 1. Biaya konstruksi, 2. Perkembangan penagihan, yang ketiga adalah tagihan. Ayat jurnal ini muncul sebagai ringkasan dari banyak transaksi yang akan dimasukkan secara terpisah seperti yang terjadi sepanjang tahun. Lagi ke halaman berikutnya. Untuk halaman 254 teman-teman bisa cermati untuk ilustrasi 18-15 yang sudah aku sebutkan tadi. Teman-teman bisa simak aja di halaman tersebut hingga 18-16. Dan jika sudah, teman-teman bisa ikuti sampai di bagian akhir 18-18. Di situ ada berbagai tahap yang mungkin teman-teman bisa memahaminya, dan juga untuk informasinya sudah ada di bagian buku seperti itu ya. Untuk nextnya langsung aja ke penyajian laporan keuangan presentase penyelesaian. Di sini saya cantumkan juga untuk tabelnya, ilustrasi 18-19 dan ilustrasi 18-20. Oke. Untuk penyajian ini umumnya ketika sebuah perusahaan mencatat piutang dari penjualan, perusahaan tersebut mengurangkannya dari akun persediaan. Namun, dengan metode presentase penyelesaian, perusahaan terus mencatat piutang dan persediaan, mengurangkan saldo dalam akun penagihan dalam kurung billings account dari akun konstruksi dalam proses dilakukan untuk menghindari pencatatan persediaan berganda. Selama masa kontrak, Hardat melaporkan dalam laporan posisi keuangannya terkait perbedaan di antara akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan atas konstruksi dalam proses. Jika jumlah tersebut berada di sisi debit, maka Hardat melaporkannya sebagai aset lancar. Untuk ilustrasi 18-19 itu dijelaskan bahwa pendapatan kontrak diakui sampai saat ini 4.500.000 dikali 4 juta dibagi 1 juta, jadi hasilnya 1.125. Untuk tagihan sampai saat ini adanya 900.000 dan pendapatan yang belum ditagihkan adalah 225.000 yang hasilnya dari tagihan tadi, dan juga untuk pendapatan kontrak dikurangkan seperti itu. Untuk 18-20 di sini ada laporan laba rugi, laporan keuangan yang lebih tepatnya, yang bisa teman-teman cermati seperti ini. Oke, jika sudah, akan next lagi ke metode pemulihan biaya atau zero profit. Sepanjang tahap awal dari kontrak, perusahaan seperti Alcatel Lawson dalam kurung FRA mungkin tidak dapat memperkirakan hasil penjualan kontrak konstruksi jangka panjang dengan andal. Meskipun demikian, Alcatel Lawson yakin bahwa mereka akan dapat memulihkan biaya kontrak yang dikeluarkan dalam metode kasus ini. Alcatel Lawson menggunakan metode pemulihan biaya atau dalam kurung cost recovery method. Metode ini dia mengakui pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, laba bruto dapat diakui. Dan untuk ilustrasi 18-21-nya ada pendapatan, ada biaya, dan laba bruto di setiap tahunnya dengan metode pemulihan biaya. Dan untuk next di sini juga ada kerugian kontrak jangka panjang. Untuk di sini dalam kontrak jangka panjang, perusahaan ini dapat mengalami dua jenis kerugian. Untuk yang pertama, kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Nah, perusahaan juga mencatat penyesuaian ini sebagai kerugian pada periode berjalan karena hal tersebut adalah peristiwa perubahan estimasi akuntansi yang terjadi atau dibahas pada bab 22 nanti. Seperti itu. Yang kedua, ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak setelah diselesaikan. Dalam metode presentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang diekspektasi pada periode berjalan. Dan di sini juga sudah ada tercantum kerugian dalam periode berjalan dan ada tabelnya untuk
tabelnya di halaman 259 yang bisa teman-teman cermati juga. Ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, dan itu saja untuk kerugian-kerugiannya. Untuk kerugian yang periode berjalan ini dia dengan menggambarkan kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang diekspektasi akan menguntungkan, kita akan melanjutkan contoh proyek jembatan Hardat Construction Company dari tabel 18-26 sampai di strip 28 di halaman 260 sampai 261. Dan yang terakhir di sini untuk pengungkapan dalam laporan keuangan, kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik asal lain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pada umumnya, pengungkapan tahapan tersebut dibuat catatan atas laporan keuangan. Untuk kontrak yang masih berjalan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan mengakui laba neto, jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi. Setiap aset atau liabilitas kontingensi yang terkait dengan kontrak yang bersangkutan juga diungkapkan. Seperti itu.